Ya Mas ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin tadi kan dari Mbak Rani sudah mengatakan bahwa banyak yang baru lulus S1 atau mungkin kegalauan mungkin habis S1 ini mau ngapain dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini ada nggak sih yang ASN? Cunghen kok ada. Jadi biar saya tahu saya mulai dari mana gitu kan ya. Karena memang atau di sini ada yang aktivis atau S1-nya dulu. Cunghen yang aktivis nggak ada diberikan emot-emot cunghennya. Karena memang eh, mungkin saya waktu S1 atau baru lulus S1 mungkin sama kayak teman-teman sekalian bersemangat mengikuti berbagai informasi tentang beasiswa. Ketika itu bahkan belum selesai saya S1 sudah survei-survei gitu. Kampus mana, beasiswanya apa dan sebagainya. Karena waktu S1 juga saya beasiswa, tentunya ketika ingin lanjut S2 pengen beasiswa juga gitu. Biar lebih maksimal apa namanya tuh eh, proses studi yang dibayarkan oleh negara. Jadi mungkin sebelum lebih jauh cerita tentang prosesnya, saya perkenalan dulu kali ya. Em, Oke, nama saya Azmul Fauzi, saya S1 dulu di Universitas Andalas. Eh, jadi Mbak Rani tadi bilang dari Jogja, saya udah pulang ke Padang sekarang Mbak. Jadi Oke oke Mas. makin jauh dari Sulawesi ini. Saya sekarang udah balik ke Padang, tinggal nunggu jadwal wisuda gitu. S1 dulu di Andalas. Saya lahir besar di Jakarta, SD, SMP, SMA Jakarta, terus permintaan orang tua karena saya orang Minang, orang tua minta kuliah di Padang, akhirnya saya mengiyakan saya kuliah ke Padang di Andalas Ekonomi. Terus S2 yang baru saja selesai MKIK ya, yaitu Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Kalau di kampus lain itu nama jurusannya Studi Kebijakan. Jadi di UGM itu diganti dulu nama jurusannya ini Studi Kebijakan. Jadi di UGM beberapa tahun sebelum itu diganti jadi MKIK biar nggak sama sama kebijakan publik di ini di FISIP gitu. Pekerjaan sekarang sama ASN, jadi daangin juga, nah kedua public sign dan juga public speaker. Tapi selanjutnya mungkin yang kenal sedikit juga, saya juga mantan ketua Himpas UGM dan juga waktu di kampus dulu pernah ketua Puskomda dulu atau ketua umum FSLDK Sumatera Barat. Dan ini dua buku saya dulu, kalau teman-teman suka baca buku, dua buku saya yang ini yang digambar sudah masuk Gramedia keduanya gitu. Jadi yang pertama itu Suwindu Natarindu, satu penerbit sama Firsa Besari gitu. Kalau ada yang tahu, tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Itu satu penerbit saya sama buku-bukunya beliau dan juga Langkah Nyata Mahasiswa Menginspirasi ini di Kuanta. Teman-teman pasti kalau suka baca buku tahu lah sama penerbit Kuanta. Pejabatnya di kantor sekarang perencana ahli ya, di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Ini yang ini bisa senyum dulu. Saya biar pagi-pagi ini semangat kita tersenyum dahulu biar energinya positif atau mungkin senyumnya seperti ini gitu ya. Yang giginya tinggal dua gitu. Di sini ada yang giginya tinggal dua. Kalau ini kan baru dua kalau yang bayi ini. Oke, sebelum saya masuk, nah ini karena saya karena nggak ada PNS ya, jadi sebelum saya masuk ke sini, jadi di sini ada nggak sih yang relate sama saya? Saya ini lulus S1 itu tahun 2016 ya. Tua banget ya. Lulus, angkatan S1-nya 2012, lulus S1 2016. Jadi ketika 2016 itu, seperti teman-teman mungkin bersemangat mencari beasiswa, daftar apa mencari info, tapi di sini ada nggak sih yang sandwich generation gitu? Yang kita masih punya tanggungan orang tua karena udah sarjana harus menanggung orang tua dan juga adik juga mau kuliah kita bantu tanggungan. Jadi ketika itu ketika lulus S1 eh, ada kegalauan ketika itu mau fokus mau fokus nyari
beasiswa atau cari kerja gitu kan. Karena memang nyata karena beasiswa kan, jadi habis selesai S1 harapan keluarga ingin cepat berpenghasilan. Makanya akhirnya padahal dulu ketika di kampus asdos dan sebagainya gitu ya. Sudah sempat juga ditawarkan sama kampus kuliahnya di kampus S1 dulu tapi karena pengen luar negeri dulu ya, pengennya luar negeri. Nah, udahlah kita fokus beasiswa. Ternyata ketika proses pencarian beasiswa itu terbentur dengan biaya gitu, harus membiayai keluarga gitu. Jadi akhirnya memilih oke lah saya kerja dulu. Akhirnya tahun 2000 sekarang 2016 wisuda, selesai 2017 wisudanya, 2018 CPNS gitu. Jadi setelah sempat kerja di beberapa swasta, sempat juga kerja di Karawang dan sebagainya, akhirnya daftar CPNS di Sumatera Barat. Kenapa ketika itu saya memilih CPNS gitu ya? Mungkin yang bagi yang teman-teman kan, dulu saya waktu di kampus tuh terdoktrin aktivis itu jangan jadi ASN gitu. Eh, Ketika itu ya, jadi kita harus jadi entrepreneur, kita harus eh, jadi profesional yang di bidangnya dan sebagainya. Jangan jadi ASN karena ASN banyak lah bapak-bapak. Di ketika itu saya memilih, oke lah. Kenapa harus memilih ASN? Karena pertama penghasilannya lebih stabil ya. Karena sebagai generasi sandwich harus punya penghasilan stabil biar bisa tidak ada hal-hal yang mengejutkan. Contohnya pas COVID kemarin, saya masih itu salah satu mungkin hikmah kenapa itu ngambil karir sebagai ASN. Pas COVID banyak layoff, ternyata alhamdulillah masih bisa stabil penghasilan. Padahal dulu waktu kuliah sempat bikin status di Facebook dulu waktu tahun 2012 2013 gitu. Hal-hal yang akan dihindari daftar PNS gitu. Ternyata jadi ASN kemakan kemakan ini, kemakan kemakan kata-kata ketika itu. Em, Akhirnya kenapa jadi ASN ketika itu? Pertama karena selain em, penghasilannya stabil, karena juga harus di second generation, dan juga ternyata sebagai ASN itu setelah di riset banyak sekali beasiswa yang targeted ASN gitu. Misalnya ini yang paling bawah nih saya beberapa beasiswa ya, yang ada target ASN-nya. Pertama LPDP gitu ya. LPDP ada target ASN yang dimana syaratnya tuh nggak sesulit yang reguler. Coba dicek nanti. Yang target ASN itu tidak sesulit yang reguler. Termasuk yang daftar luar negeri juga nggak sesulit, standarnya nggak setinggi yang reguler itu. Atau ada beasiswa Kominfo. Sekarang Komdigi ya. Jadi waktu Kominfo ini juga punya beasiswa yang khusus untuk ASN, walaupun orang non ASN bisa daftar gitu. Nah, ada beasiswa lain yang bisa didaftar oleh ASN itu Bappenas yang akan kita bahas nanti. Tapi nanti kalau misalnya seandainya teman-teman sudah jadi ASN, kadang kan ASN ini kerjaan yang sangat apa ya, kurang menantang gitu ya. Terutama kalau di Pemda ya, kalau di kementerian mungkin ya. Kalau di Pemda kurang menantang. Jadi kadang kita terbuai sehingga enggan untuk meningkatkan kompetensi gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini ada yang sudah jadi ASN dan nanti menjalaninya, pertama yang harus kita komitmen dalam diri kita, walaupun dimanapun kita berada kita harus meningkatkan kompetensi kita gitu. Dimanapun karir kita pilih kita harus meningkatkan kompetensi. Dan sebagai ASN tuh lanjut kuliah itu penting walaupun kita kerjanya di kantoran gitu ya. Walaupun ada yang bilang wah jadi sekda pun nggak perlu jadi S2, nggak perlu S3. Emang sekda S1 pun cukup gitu. Tapi sebagai insan yang haus akan ilmu gitu senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan kompetensi. Makanya sebagai ASN perlu meningkatkan kompetensi. Kedua, pengembangan karir ya. Biasanya kalau teman-teman yang S2 itu pasca balik dari kampusnya itu punya potensi atau pengembangan karir lebih cepat gitu untuk baik itu naik jabatan maupun amanah-amanah lainnya gitu. Selanjutnya juga bisa naik golongan, ini mungkin yang nggak perlu dibahas ya karena ini lebih teknis. Jadi kalau kita ASN itu bisa naik golongan 4 tanpa perlu ada jabatan struktural, jabatan eselon gitu. Keempat, kalau bagian jabatan fungsional, jadi bagi teman-teman yang belum tahu dunia pebirokrasian gitu, jadi di pemerintahan itu ada dua jabatan. Jabatan pertama itu jabatan struktural,
yaitu seperti Kasih, Kabid, Kadis, Kepala Dinas gitu ya. Itu jabatan struktural. Eh, Deputi, Dirjen itu jabatan struktural. Tapi ada juga jabatan yang fungsional berdasarkan fungsinya. Mungkin yang lebih relate tuh kayak dosen, guru, dokter, perawat dan sebagainya. Itu bisa naik pangkat tanpa naik jabatan tanpa perlu berpolitik tanda kutip ya, tanda perlu berpolitik gitu. Dan tidak hanya jabatan seperti itu. Misalnya kayak saya lihat Mbak Maharani kan akuntansi ya. Jadi ada fungsional itu seperti auditor, ada eh, analis keuangan dan sebagainya. Itu bisa kita naik pangkat, naik jabatan tanpa harus berpolitik jabatan struktural. Karena kadang mau kita mungkin yang keluarnya ada yang ASN bisa bertanya lah. Kalau mengejar eselon 2 atau kadis itu kan kadang kita perlu bermain politik sedikit gitu. Atau ada eh, berdrama dalam rebutan kursi gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang enggan untuk seperti itu bisa juga mengambil jabatan fungsional dan jika lanjut studi itu bisa menambah angka kredit agar cepat naik pangkat, naik jabatan itu jabatan misalnya kayak auditor pertama naik pangkat naik jabatan auditor muda, naik jabatan auditor madya, naik jabatan sampai auditor utama. Kalau sampai auditor utama bisa pensiun di usia 65 tahun, penghasilannya itu hampir sama seperti penghasilan eselon 2 atau kepala dinas atau eh, direktur lah kalau di jabat di apa di kementerian dan sebagainya. Jadi bisa meningkatkan kredit dengan lanjut studi. Selanjutnya juga bisa penyegaran ya. Jadi kalau teman-teman di sini eh, akan mengambil profesi sebagai ASN itu birokrasi memang sangat membosankan dan sangat bahasa agama itu jumut gitu. Kita sangat eh, pusing lah gitu dengan banyak administrasi dan sebagainya. Dengan kita lanjut studi itu bisa lebih eh, cepat kita lebih segar kita ketika balik nanti. Dan terakhir ada switch karir gitu. Jadi ternyata teman-teman saya ada yang mengambil S2 atau S3 itu demi berhenti dari ASN, ada yang kayak gitu. Beberapa teman terutama dia ambil beasiswa yang tidak ada kewajiban untuk mengabdi. Yang tiga tiga beasiswa yang saya buat di bawah ini wajib mengabdi semuanya. Tapi ada beberapa beasiswa kayak AAS, Australian Award dan sebagainya. Terus Fulbright dan berbagai beasiswa lainnya yang beberapa teman saya mengambil itu senior lah tepatnya senior itu mengambil itu untuk switch karir gitu, untuk pindah karir biar dia punya kesempatan untuk berhenti jadi ASN gitu. Ini kenapa saya kasih tanda bintang ini bagi yang hanya untuk ingin berhenti gitu ya dan sebagainya lainnya gitu ya. Nah, ini beasiswa Bapenas ya. Jadi beasiswa Bapenas ini beasiswa yang diselenggarakan oleh Bapenas ya. Bapenas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau sekarang atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Menterinya sekarang Bapak Rahmat apa gitu. Dari IPB. Jadi beasiswa ini targetnya itu untuk PNS yang bekerja di lingkungan Bapenas atau di kementerian, lembaga, dan Pemda gitu. Jadi semua ASN tuh bisa daftar, tapi cuma PNS. Kalau Kominfo sebelumnya tuh ada dia jatah untuk pegiat ekonomi kreatif. Tapi kalau Bapenas emang pure untuk PNS semua gitu. Yang dan beasiswanya itu cukup banyak ya. Pilihannya gitu ada S2 dalam negeri, ada S2 afirmasi. Afirmasi ini terutama di Pemda-Pemda yang 3T ya, terluar, terjauh dan sebagainya gitu 3T, terutama di Papua, Maluku dan sebagainya gitu. Ada yang tematik smart city ini untuk khusus PWK biasanya, rencana wilayah dan kota. Ada linkage ini setahun di dalam negeri, setahun di Jepang gitu. Ada beberapa kampus yang menyediakan itu. Ada yang SSMP nih, kalau nggak salah 2 tahun di Australia,
S2 reguler Jepang 2 tahun di Jepang dan S3 dalam negeri. Kalau di Bappenas S3 cuma ada untuk dalam negeri aja gitu. Jadi banyak pilihannya. Tergantung ketika membuka Bappenas buka yang mana gitu. Tapi ketika saya daftar tahun 2023, 2022 itu semuanya dibuka yang ini, yang saya list di sini semuanya dibuka. Walaupun ketika saya lihat yang tahun 2024 kemarin yang buka cuma luar negeri doang, yang dalam negeri nggak dibuka. Ini kriterianya nih. Jadi golongan 3A 1 tahun. Jadi kalau teman-teman PNS S1, daftar PNS dengan ijazah S1-nya masuk langsung 3A. Nah, dengan masa kerja minimal 2 tahun. CPNS setahun, baru pas dilantik PNS setahun, jadi 2 tahun, baru bisa daftar beasiswa. Apapun itu. Mau studi, mau izin belajar, mau tugas belajar, dan sebagainya itu 2 tahun minimal. Terus belum pernah mengambil jenjang yang didaftar, baik itu kalau mendaftar S2 belum pernah S2, daftar S3 belum pernah S3 gitu. Walaupun emang ada kriterianya prioritas sebagai prioritas yang bekerja sebagai jabatan fungsional perencana, planner, atau yang berhubungan dengan urusan perencanaan pembangunan. Dia maksimal usia 37 dan untuk yang S2 40 dan S3. TPA-nya 500 sampai 565, TOEFL-nya 450 sampai 500 gitu. Jadi kenapa sampai ini karena setiap daerah beda. Misalnya kalau di daerah 3T TOEFL-nya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi kalau pemda yang nggak masuk 3T ya 500 dan sebagainya gitu. Nah ini persyaratannya ini kayaknya nggak perlu ya dibacain ya. Intinya uh, ini yang paling susah di antara semuanya itu yang nomor A sama yang nomor D gitu ya. Karena saya dicoret 2 kali, 2 tahun saya menunggu untuk bisa dapat surat yang A dan D ini gitu. Nanti saya ceritakan di sharing pengalaman lah ya. Bagaimana sulitnya mendapatkan persyaratan yang A dan D gitu ya. Sisanya itu udah ada sebagai kalau kita ASN udah ada ininya bekas-bekas. Nah, ini menariknya Bappenas dibandingkan dengan beasiswa lainnya. Ketika kita daftar LPDP misalnya, LPDP kan mensyaratkan misalnya kalau dalam negeri TOEFL 500 ya, dengan TPA sekian. Kita tes sendiri gitu. Tes TOEFL berapa sekarang 550 ya? Iya nggak sih? 550.000. TPA sekarang 500-an ya atau sebagainya. Nah, intinya TPA kalau nggak salah kalau daftar UGM itu cuma 2 TPA yang boleh diambil, TPA Bappenas sama TPA yang diselenggarakan oleh UGM. Nah, itu kalau nggak salah daftarnya 500 atau 450 gitu. Intinya habis 1 juta lah untuk kita daftar beasiswa dan belum tentu lulus gitu ya. Itu kalau kita daftar LPDP atau daftar beasiswa luar lainnya lah. Apalagi kalau kita ambil luar negeri, ambil IELTS misalnya gitu kan. 3,5 juta apa bapak sekarang ambil IELTS? 3,5 4 juta. Saya tahu. Jadi asiknya Bappenas, semua tes itu diselenggarakan oleh Bappenas. Jadi kalau misalnya, jadi kita daftar administrasi, kalau kita lulus administrasi, kita ikut tes TPA-nya diselenggarakan oleh Bappenas. Jadi kita nggak perlu bayar, kita ikut tes aja. Kalau lulus tes TPA, ikut tes TOEFL-nya. Nah, kalau daftar luar negeri, lulus tes TOEFL, baru ikut tes IELTS. Gratis juga gitu. Jadi nggak perlu keluar dana sama sekali gitu. Itu kelebihan Bappenas dibandingkan dengan beasiswa lainnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai ASN mau daftar ya tidak perlu kita tes TOEFL di luar yang 550.000, tes IELTS 3,5 atau 4 juta itu, atau tes TPA yang 450-500.000 itu. Kita cuma mengikuti alur dari yang diselenggarakan oleh Bappenas. Gitu. Asiknya. Makanya tadi saya sebut kelebihannya itu ya, kelebihannya Bappenas ini. Nanti kalau saya mau habis bilangin ya. Kelebihannya Bappenas ini
segala syarat seleksi ditanggung Bappenas. TPA, TOEFL, saya lupa masukin IELTS kan. Termasuk beasiswa siapa dan termasuk persiapan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita lulus beasiswa yang luar negeri, sebelum kita tes IELTS, kita dilesin bahasa Inggris dulu. Dan itu dibayarin juga sama Bappenas. Dan itu baik yang afirmasi maupun yang tidak, semuanya itu yang asal diterima yang linkage, yang setahun di Jepang, setahun di Indonesia, atau 2 tahun di Jepang, 2 tahun di Australia, itu semuanya diberikan persiapan bahasa Inggris. Kalau di LPDP afirmasi kan ada kayak gitu juga ya. Ditaruh di balai bahasa di kampus-kampus tertentu. Nah, Bappenas gitu juga. Dilesin di balai bahasa di kampus-kampus tertentu. Dan itu dibayarkan Bappenas semua. Itu salah satu kelebihannya, segala syarat dan seleksinya ditanggung Bappenas. Dan juga kelebihannya juga targeted ya. PNS, jadi saingannya nggak banyak dan syaratnya nggak sebanyak beasiswa lainnya. Contohnya kalau di beasiswa lainnya itu ada syaratnya rencana studi, pasti rencana penelitian gitu ya. Kalau di Bappenas ada rencana studi, tapi nggak seribet atau apa sih syarat-syarat yang LPDP kemarin itu. Intinya banyak lah ya store tulisannya. Kalau di Bappenas nggak sebanyak itu syaratnya. Uh, dan salah satu kelebihannya juga nggak perlu daftar kampus tujuan. Jadi kalau kita lulus tes Bappenas, kita otomatis lulus kampus di daftarnya itu gitu. Karena misalnya nih saya mengambil jurusan MKIK UGM. Ketika saya lulus tes yang tadi ya, tes administrasi, TPA, TOEFL, wawancara, langsung saya terima UGM gitu. Tanpa saya harus daftar ikut utul, ikut apa gitu nggak. Atau yang ambil UI gitu kan, ikut simak hanya sebagai prasyarat aja gitu. Tapi udah pasti lulus di kampusnya. Karena ini udah MOI Bappenas sama kampusnya tersebut. Dan ya mendapatkan uang semester, biaya hidup, dan uang penelitian. Nah, tapi ini kekurangannya ada juga. Karena kekurangannya kampus dan jurusannya dibatasi. Nggak sebanyak LPDP, nggak sebanyak yang lainnya gitu ya. Karena hanya jurusan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan Mbak Rani jurusan akuntansi, nggak bisa ambil S2 akuntansi Mbak. Ambilnya, atau S3 akuntansi nggak bisa. Ambilnya S2 ekonomi pembangunan, atau S2 perencanaan wilayah kota, dan sebagainya gitu. Kalau di UGM itu ada 6 jurusan yang relate. Ilmu lingkungan, PWK, perencanaan wilayah kota, ekonomi pembangunan, jurusannya KIK, terus administrasi pemerintahan. Satu lagi saya lupa. Ya ada 6, saya 5 yang saya ingat itu kalau di UGM. Kalau di kampus-kampus saya rata cuma 1, di Undip cuma ekonomi pembangunan, di UNAN, di Unsia cuma ekonomi. Rata semua kampus itu cuma ada ekonomi pembangunan. Cuma di beberapa kampus yang lebih banyak. Kalau nggak salah di UI sama UGM yang ada selain ekonomi pembangunan gitu. Dan perencanaan wilayah kota. Dan kekurangan lainnya dari Bappenas itu ya biaya hidupnya dan biaya penelitian nggak sebesar dari beasiswa lainnya. Kalau LPDP saya ingat biaya penelitiannya itu 20 juta ya. Ya nggak sih, 20 juta. Itu kan gede ya. Karena memang targetnya ini nggak bakal menjadi peneliti dan dosen Bappenas ini. Jadi makanya nggak terlalu di jor-joran banget dalam hal penelitian lah beasiswa ini. Karena emang tujuannya bakal jadi teknokrat dan birokrat gitu kan. Makanya biaya penelitiannya ya cukup untuk biaya penelitian aja gitu ya. Gak bisa lebih-lebih buat biaya nongkrong kopi dan di kafe dan sebagainya. Dan juga biaya hidupnya juga nggak sebesar LPDP atau biaya yang lainnya gitu. Karena mungkin sebagai PNS yang tugas belajar, yang kuliah, itu gaji masih melekat gitu ya. Gaji pokok masih melekat, tunjangan melekat masih melekat. Jadi biaya hidupnya ya setengah lebih dikit lah dari LPDP lah gitu. Tapi nggak sebanyak LPDP. Terus kekurangannya lagi adalah kalau ambil Bappenas tuh wajib melanjutkan pengabdian. Jadi kalau misalnya ternyata dalam waktu 5 tahun habis kita kuliah, terus kita dalam waktu 2N+1 kita nggak lanjut jadi ASN, itu mengembalikan uangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau switch karir habis S2 itu nggak bisa dengan beasiswa Bappenas, itu kekurangannya. Dan yang kekurangannya nggak tiap tahun buka. Jadi nggak kayak LPDP yang tiap tahun buka, ya Bappenas ini nggak tiap tahun buka. Dan jika seandainya buka, nggak semua program yang dibuka gitu.
Yang tadi saya sebutkan ini banyak tadi kan. Jika pun dibuka nggak sebanyak itu. Dokumen selain yang lain cuma ada satu itu ya, dokumen apa namanya ini? Apa ya, rencana studi aja gitu, tapi sangat simple gitu, yaitu paragraf pertamanya cuma latar belakang, pendidikan sebelumnya, ngambil jurusan apa, terus kerjanya apa, milih studi apa, rencana penelitiannya apa. Rencana penelitian itu pun juga nggak sedetail itu gitu, cukup topik dan seperti apa gitu. Topik saya bahas kemiskinan dan kebijakan pendidikan, pengentasan kemiskinan, kayak gitu aja. Jadi nggak seribet LPDP dan sebagainya. Jadi beasiswa Bapenas ini sangat apa ya? Sangat ramah untuk yang effortnya nggak begitu banyak gitu. Oke, oh ini sedikit pengalaman waktu ini. Ketika saya ikut tahun 2023, itu yang daftar tuh 2.791 calon penerima beasiswa gitu ya. Yang lulus kalau nggak salah cuma 300 sekian ya. Tapi jika dibandingkan LPDP yang mungkin bisa puluhan ribu ya atau ratusan ribu yang pendaftar ya nggak relate lah gitu. Tapi ketika saya daftar sebanyak ini, dan yang lulus cuma sekitar 300 sekian gitu. 300 17 atau 300 berapa gitu. Itu ini sebarannya. Jadi ada yang dari kementerian, ada yang dari Pemda, eh, ada yang dari luar Jawa terus kita 19%, dari Jawa 13%, pusat luar Jawa, terus Jawa Pemda 13%, terus luar Jawa Pemda itu 25%. Jadi kebanyakan emang kalau untuk Pemda yang daftar tuh dari luar Jawa gitu. Itu, oh ini sedikit pengalaman ya. Oke, 947. Jadi sedikit hal yang tersulit. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang lulus CPNS dan ingin cepat-cepat studi, ingin cepat-cepat tugas belajar, yang paling diperhatikan adalah pimpinan atasan gitu ya. Jadi hal yang paling sulit dari proses yang saya hadapin gitu ya selama pendaftaran beasiswa itu ya mendapatkan izin pimpinan. Tahun 2000 saya 2018 CPNS, 2020 sudah mau daftar kena coret, 2021 kena coret, daftar ke atasan belum daftar beasiswa ini buat ngurus suratnya ya. Kepimpinan kan jadi kan kalau kita kan di AS itu kan jenjangnya tinggi ya. Untuk sampai sekretaris daerah itu jenjangnya tuh ada sekitar 2 pimpinan untuk sampai sekda. Jadi 3 level gitu ya. 3 level ya. Ini sekda, asisten, sama kepala bagian. Atas saya kepala bagian. Waktu saya 2020 daftar, kepala bagian menolak. 2021 saya daftar, kepala bagian nolak, asisten nolak. Sekda nolak. Baru pas saya daftar tahun 2022 untuk kuliah 2023, kabak saya masih nolak, asisten saya masih nolak. Karena emang kenapa ditolak? Karena emang bayangkan kalau sebagai pimpinan, kalau punya staff yang perform, pasti nggak mau kehilangan gitu ya. Oh, ini saya punya staff asik nih, bisa kerja nih. Wah, nggak mau kehilangan dengan kuliah lagi gitu. Nah, itu intinya dibatasi lah untuk. Tapi kebetulan sekdanya itu alumni UGM. Jadi saya melompati 2 pimpinan saya, melompati 2 level untuk langsung ke sekda. Pak, ini saya mau daftar kuliah S2 di UGM, Pak. Tolong bantuannya, Pak. Ditatangin sekda, langsung lah. Jadi kalau sekda ada tatangan kan yang bawah-bawah aja nggak bisa berkutik ya. Jadi kira dapat tatangan sekda, saya daftar, alhamdulillah sekali one shot lulus gitu. Nah itu butuh waktu sejak saya lulus kuliah, butuh waktu 4 tahun untuk bisa lanjut studi lagi gitu. Jadi makanya dulu targetnya sebelum 30 mau S2, ternyata sebelum 30 baru mulai S2 gitu. Terus yang kedua ya mengurus berkas-berkas di badan atau di kepegawaian itu harus ngotot. Karena emang kalau kita nggak ngotot itu prosesnya panjang dan lama gitu. Jadi kita harus ngotot ke kantornya setiap berkala kali gitu. Jadi nggak dikasih langsung dilepas nggak gitu. Tapi kalau perlu kita yang bikin berkasnya gitu. Jadi tinggal di proses jalan tangan atasan aja gitu. Jadi harus ngotot dan juga ini juga kalau misalnya
ingin menargetkan luar negeri, ikut les bahasa Inggris yang diadakan Bappenas. Nah, sebenarnya dulu kan sempat keinginan daftar bahasa luar negeri ya, tapi karena ketika itu jangankan daftar lesnya, daftar beasiswa aja nggak boleh ya. Jadi saya nggak boleh juga dapat izin. Jadi kalau Bappenas itu mengadakan les bahasa Inggris untuk PNS-PNS gitu. Dan itu untuk daftarnya butuh tantangan atasan. Nah, jadi gimana untuk daftar lesnya untuk beasiswa ya? Beasiswa saja nggak diizinkan lah, apalagi ikut lesnya. Jadi kalau teman-teman target LN, usahakan ikut les bahasa Bappenas, apa les bahasa Inggris. Dan berdoalah dapat pimpinan yang support. Itu dapat pimpinan support itu berkah gitu. Saya melihat teman-teman ada yang junior saya di kampus dulu baru CPNS selesai, langsung dapat beasiswa, dibolehkan sama atasnya langsung gitu. Wih, luar biasa gitu. Jadi belum sampai 2 tahun dia udah lanjut kuliah lagi gitu. Dan sisanya belajar tapi ada top. Oke, sisanya oke, terima kasih. 40 menit tuh belum ya? Udah 40 menit kayaknya. Ya. Oke, makasih ya Mas Asmul untuk insight-nya. Saya baru paham banyak hal nih Mas. Salah satunya tuh kayak ternyata kita bisa daftar beasiswa Bappenas ketika kita ASN tuh katanya tuh sudah mengabdi 2 tahun. Tak pikir tuh sampai 5 sampai 6 tahun begitu. Bahkan ada yang sampai 10 tahun baru dapat izin gitu. Karena antri antri senior. Jadi ada juga Oh, kebijakan kantor yang antri. Misalnya selagi masih ada seniornya belum kuliah, dia nggak boleh kuliah gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi umur sesuai masing-masing kebijakan kampus dan pimpinan ya Mas. Kebijakan. kebijakan pimpinan doang gitu. Oke, oke. Jadi Tapi ada secara umur 34 baru mulai kuliah lagi gitu. Tapi secara persyaratannya itu di hanya mengabdi 2 tahun ya, Mas. Ya minimalnya 2 tahun Mengabdi 2 tahun gitu. Oke, minimal. baik, Mas. Oke, teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Tadi banyak ya teman-teman jadi insight baru kita semua. Tadi yang disampaikan juga ternyata Bappenas itu bukan hanya untuk yang di bawah naungan Bappenas begitu, tapi seluruh ASN juga boleh, bahkan kementerian pun juga boleh. Mungkin di luar dari Kementerian Kominfo ya. Terus tapi dibatasi jurusan yang ingin mau dimasuki. So sebenarnya bagus juga ya, Mas. Soalnya masuk UGM itu TOEFL-nya aja agak tinggi dan Iya iya. beberapa tesnya itu agak sulit juga. Ternyata bisa begitu langsung goal karena ada MOU-nya. Karena emang syarat beasiswanya kan juga ini ya, juga sesuai dengan syarat kampus Hmm. gitu. Iya, iya. Jadi mungkin cuma tesnya doang ya, Mas, yang Ya jadi bisa ke skip. Oke, teman-teman dibuka untuk yang ingin bertanya, tanya. Oh ya Mas, ini mungkin sembari menunggu. Tadi kan ada ditanggung apa ya, TPA-nya sama TOEFL-nya ya, ditanggung ditanggung oleh Bappenas sendiri. Karena kan ada memang tes TOEFL sama TPA ya di Bappenas. Soalnya saya pernah di UGM Mas, TPA-nya. Oke. Nah, kalau dari situ berarti biasanya umumin nggak Mas sih kayak kalau misalnya ini lagi ada buka les bahasa begitu di Bappenas, ada syarat-syarat tertentunya tidak? untuk les bahasa sebenarnya ada namanya web Mm-mm. pusbindiklatren.bappenas.go.id ya. Itu termasuk update ya, dan setiap ada update-nya juga bisa dari situ. Dan juga bisa juga follow sebenarnya, follow akun IG ya. Itu selalu diupdate juga. Jadi sebenarnya kalau ada pembukaan les, jadi Bappenas tuh punya banyak program gitu kayak pelatihan eh, pengembangan ASN gitu ya. Misalnya atau ada short course gitu ya atau sandwich gitu kan. Dan itu kan banyak, jadi itu setiap selalu diupdate termasuk les bahasa Inggris. Dan syaratnya ya hampir sama kayak syarat daftar beasiswa. Yang sulit itu cuma izin atasan, kalau sisanya kan ijazah, SK pengangkatan, SK pangkat dan sebagainya itu kan udah pasti punya gitu. Yang izin atasan itu memang sulit sebenarnya. Itu Mbak. Jadi, jadi harus banyak cari informasi juga ya Mas. Oh Tadi ya, ya kayak nyamberin itunya apa surat begitu bahwa oh ini akan ada dibuka les Bappenas. Tapi ternyata dari diri kita sendiri juga yang harus nyari dan menggali informasi yang ada ya. dan kalau misalnya kita nggak ngupdate ya
nggak bakal dapat apa-apa gitu ya. Ya sama kayak kita S1 dulu ya, kalau misalnya mau daftar nambah beasiswa kan harus cari tahu sendiri gitu. Karena atasan nggak bakal ngasih tahu, serius. Atasan atau biro kepegawaian nggak bakal ngasih tahu. Ya ada surat masuk mereka akan biarkan saja atau nggak bakal ngupdate tuh. Ini khususnya di Pemda mungkin ya. Kalau di kementerian saya kurang tahu. Oke, oke. Thank you, Mas. Oke, teman-teman, dibuka sesi pertanyaan. Teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat yang sudah disediakan. So, mungkin juga kalau memang mau di luar dari materi, semisal kayak gimana, kenapa memilih untuk apa PNS dulu, terus melanjutkan S2 boleh. Tadi juga ada tentang sandwich generation juga diperbolehkan. Soalnya experience saya, dua orang teman saya lebih memilih S2 ketika dia lulus ASN dibanding dia melanjutkan ASN-nya begitu. Jadi ternyata dia lulus LPDP mas, sampai LPDP reguler, dan dia juga lulusnya PNS. Tapi dia memilih untuk AS2 aja dulu lah Ya. dibanding PNS. Tapi Ada yang kayak ternyata gitu juga kok. Ada. ada solusinya nih dari Mas Asmul. Mungkin bisa masuk dulu ASN-nya, mengabdi 2 tahun sesuai persyaratan, dan bisa apa lebih-lebih lah dulu ke atasan untuk bisa dapat persyaratan tanda tangannya. Oke, ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, mungkin sembari menunggu ini Mas, sebenarnya ada yang tadi Mas kan bilang ada buku ya. Ini ada yang nanya sebenarnya, bukunya berkisah tentang apa? Yang pas tadi Mas memperkenalkan di CV, ada yang komen nih, bukunya berkisah tentang apa? Oke, nanti kalau mau bertanya, kalau malu angkat tangan mungkin bisa diketik aja gitu ya. Oke, Oke. oke. Boleh, Siap. boleh. Ini kayak ngisi taskif jadi yang pakai Iya, kertas gitu betul. ya. Oh ya, oke, oke. Mungkin dari Mas Zakir, Mbak Oke. Dita, Mas Ahmad. em, Mm-mm. oke, pertama mungkin apa jawab yang tadi Rani, ada temennya yang ambil S2 dulu baru karena lulus CPNS milih S2 tuh juga saya juga punya temen dia lulus ke eh Erasmus Erasmus Belanda gitu ya. Jadi ini mau lanjut S2 atau lulus CPNS juga, akhirnya dilepas CPNS-nya ambil S2. Ada teman yang nggak dapat izin lulus Fulbright Inggris ya, bukan yang di beasiswa di Inggrisnya apa, Fulbright kan Amerika ya, yang Inggris apa namanya, ingat nggak? Intinya di yang beasiswa Inggris tuh ya, masih lupa. Dan dia nggak dapat izin pimpinan. Kalau beasiswa yang luar negeri ini kan nggak perlu ada syarat izin pimpinan kan. Dia nggak dapat, pas dia udah lulus dia nggak dapat izin pimpinan, dia berhenti di PNS. Nah, jadi dan itu kementerian lagi, Kementerian Perekonomian lagi, cukup cukup wah juga gitu ya untuk secara penghasilan dan untuk ditinggalkan, tapi karena dia udah lulus dan dia nggak dapat izin pimpinan, dia memilih untuk berhenti, resign gitu. Jadi kalau cerita-cerita saya itu kan tergantung prioritas aja sebenarnya. Jadi teman-teman mau ambil kerjaan dulu, S2 dulu, atau itu tergantung kebutuhan teman-teman. Dan itu ya bisa dikalkulasikan masing-masing lah. Terus selanjutnya untuk buku, ini sebenarnya bukunya udah lama sebenarnya ya. Untuk yang Semi di Menata Rindu itu, wah itu kan lagi zaman naik-naiknya Boy Chandra, Heeh. Kisah Besar, tulisan-tulisan pendek dalam buku gitu kan. Atau ada komika tuh yang puitis tuh, komika siapa namanya lupa saya. Yang kumisnya kayak gini. Nah, saya satu satu penerbit juga sama beliau. Nah, itu lagi ngehits tulisan-tulisan pendek, prosa-prosa pendek gitu ya. Jadi saya menulis tentang prosa-prosa pendek yang berisi tentang cinta dan rindu gitu. Semi menata rindu itu menata hati, menata kerinduan untuk menggapai cinta yang hakiki ya itulah. Nah, itu yang semi menata rindu. Kalau langkah nyata masa menginspirasi itu sebenarnya saya tulis buat adik saya yang mau lanjut S1. Jadi saya mau lanjut S1, ketika saya udah lulus, saya pengen bikin kayak roadmap gitu ya buat adik nih, biar S1-nya maksimal gitu ya, biar nggak kayak saya meraba-raba dan sebagainya, biar bisa tercapai. Saya buat bukunya, ternyata pas saya masukin ke Kuanta diterima gitu, insinya tentang menjadi masa berprestasi lah, menjadi masa berprestasi dan sebagainya gitu. Itu langkah nyata masih menginspirasi.
Saya masuk ke Kuanta. Kapan-kapan lah kita bahas kapan. Jadi kalau misalnya ada membahas bagaimana tembus penerbit mayor, itu bisa kita diskusikan. Voice of Kalbi, gitu ya. Itu Ini sedikit. Mas, Mbaknya juga nanya nih, saya mau tanya mengapa memilih ASN Kak? Walau tadi sudah diceritakan, tapi bisa ceritakan lebih dalam nggak Kak? Sampai akhirnya memilih ASN, padahal ASN itu salah satu pekerjaan yang digaris. Oh ya, yang Oh tadi kan ya, sudah ceritain kalau sempat tidak memilih ASN di impiannya kan, tapi kenapa eh, memilih ASN? Terus misalnya sudah keterima ASN, terus lanjut S2, apakah ada kemungkinan untuk bisa jadi dosen? Atau misalnya mau pindah home base, Mas, mungkin dari... oh ya. Jadi saya jawab pertama dulu ya, kenapa jadi ASN. Jadi awal saya melihat ASN itu sumber kekotoran lah gitu ya. Karena emang pas kita masuk, saya juga masuk juga terkejut, terkejut gitu ya. Hal yang abu-abu tuh banyak banget. Anggaran-anggaran abu-abu itu bisa dengan mudah masuk ke dalam rekening kita gitu. Waktu awal-awal saya itu sebagai anak idealis yang ketika masuk bertekad mengubah dari dalam, terus saya banyak terbentur-benturnya gitu. Tapi ketika itu dulu awal, eh, jadi saya punya senior, senior tuh dulu anggota dewan senior di kampus, senior di organisasi juga, anggota dewan di Provinsi Sumatera Barat. Dia cerita, dia ini juga dulu staf susnya Gubernur Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat kebetulan ketika itu Ustadz. Jadi dia bercerita kayak gini, Mul, lihat nih, tahu nggak kenapa susah sekali perubahan di pemprov pemerintah atau Pemda gitu ya. Atau karena kadang kita sudah jadi gubernur itu belum cukup, kita jadi bupati itu belum cukup, kita butuh kepala kepala dinas yang bisa kita sesuai visi kita yang tidak pemain. Nah, yang tidak pemain. Dan itu kesulitannya di periode awal, katanya periode awal gubernur Sumatera Barat gitu ya, karena dia dulu staf susnya gubernur, jadi dia tahu gitu, karena banyak sekali kepala dinas yang suka nguntit-nguntit gitu ya. Ada proyek sebagainya, jadi kadang kita sulit karena dia sudah pemain lama, kita orang baru, terlalu kalau di Sumbar itu kan nggak bisa kayak apa ya, kayak di Jawa kayak Bu Risma yang tiba-tiba bentak-bentak, tiba-tiba itu kan eh, secara budaya itu sangat apa ya, secara budaya di Sumatera Barat itu sangat tidak diterima lah. Makanya perlu di kader orang-orang yang bisa jadi orang-orang berintegritas untuk bisa menempati posisi-posisi di struktural ASN itu, di kedinasan atau mungkin di kementerian, di dirjennya dan sebagainya gitu. Itu makanya ketika saya masuk, awal saya enggan gitu. Pas akhir tahun akhir mulai mulai berpikir lah. Oke lah kalau ternyata, karena kita sebagai aktivis kan kita pengen punya perubahan untuk bangsa ya, yo. Punya semangat untuk transformasi dan kadang tidak bisa apa ya, tidak bisa mengabsenkan politik di situ. Saya berpikir ketika itu, oh saya dibandingkan berpolitik jalur politik praktis, saya lebih mending berpolitik jalur ASN gitu, lebih sesuai lah dari latar belakang, kesiapan dan sebagainya. Akhirnya oke lah, berniat jika seandainya nanti ada gubernur yang eh, berintegritas, saya berniat untuk bisa membantunya. Nah, intinya itu aja. Itu niat awal kenapa ingin menjadi ASN. Karena emang misalnya nih Mbak Rani jadi gubernur Gorontalo gitu kan. Itu butuh butuh kepala dinas yang bisa nge-backup. Kalau enggak, kita yang kena kasus kalau KPK gubernur yang terjebak sama kepala dinasnya gitu. Kayak gitu. Nah, terus apakah bisa mempunyai dosen? Bisa. Coba lihat di eh, kepala BKN, itu dia profesor tuh. Dia ASN Tulen. ASN Tulen maksudnya bukan ASN dosen ya, tapi ASN dosen yang dosen itu sebagai sampingannya. Ada. Atau lihat pasangannya AHY ketika nyalon gubernur Jakarta. Wagubnya, ibu siapa saya lupa gitu. Itu
birokrat tulen tuh, bukan dosen, tapi dia bisa jadi profesor juga dari sampingannya sebagai dosen. Tapi ada juga beberapa jabatan di PNS itu yang mewajibkan ASN, mewajibkan S2. Namanya Widya Iswara, itu kayak dosennya ASN loh. Jadi kalau ASN itu punya pelatihan-pelatihan, pematerinya itu Widya Iswara, itu minimal S2. Jadi kalau ada mau switch karir, suka sebagai pemateri, ada dosennya ASN namanya Widya Iswara, itu bisa daftar ke sini. Tapi apakah di ujungnya bisa jadi dosen home base, pindah home base? Bisa juga. Terutama bisa cari Sekda Sumatera Barat namanya Bapak Hans Sastri. Beliau tuh Sekda Provinsi Sumatera Barat. Kan kalau Sekda itu pensiun di usia 60 ya. Gitu. Kalau dosen S2, dosen itu eh, pensiun usia 65. Jadi dia sebelum pensiun usia 60, dia pindah home base ke dosen Universitas Andalas. Nah, jadi dia bisa memperpanjang masa tugasnya gitu ya, dari 60 tahun ke 65 tahun. Jadi bisa, tapi ya kadang butuh tanda kutip latar belakang politik apa, punya punya butuh orang orang dalam lah bahasanya ya. Butuh kekuatan lah untuk bisa pindah-pindah seperti itu. Kalau misalnya kayak saya misalnya nih, saya memang dulu mimpinya menjadi dosen, makanya saya waktu di kampus jadi asisten dosen gitu ya. Eh, jadi di ekonomi Unan, Asdos itu punya kelas, punya SKS. Jadi kita ngajar. Saya dulu ngajar teori mikro, teori makro gitu kan, ngajar permintaan penawaran dan sebagainya gitu. Hitung-hitungan determinasi integral ke mahasiswa gitu kan. Eh, Punya kelas, jadi terasa mengajar. Tapi ketika ternyata tadi kan, ini S2, kalau lanjut S2 butuh fokus, harus les dulu, ini dulu, sedangkan butuh uang, akhirnya oke lah kerja dulu. Dan karena butuh uang yang cepat ya jadi ASN. Jadi pas daftar ASN, saya dulu nggak mikir ASN itu butuh 2 tahun dulu. Ternyata wajib 2 tahun dulu. Dan setelah 2 tahun pun nggak cukup, butuh izin pimpinan sampai 4 tahun dan sebagainya. Intinya kita jalani takdir dari Allah lah. Nah, jadi kalau mau jadi dosen bisa, itu. Terus apa lagi? Um, Udah ya, ada lagi apa pertanyaan ini? Ya, sudah terjawab semua. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya Mas Asmul dan Mbak Voice of Colby untuk pertanyaannya. Oke Mas, mungkin kayaknya teman-teman juga di sini udah memahami ya insya Allah. Nanti insya Allah dibantu sosialisasikan ke teman-teman yang ASN. Ya, apalagi banyak ASN muda nih yang baru-baru masuk. Atau mungkin ke teman-teman yang bingung nih mau memilih untuk mendaftarkan diri menjadi ASN atau dapat beasiswa. Oh, ini Mas, saya lupa. Eh, Kebanyakan ASN udah nikah kan Mas? Kebanyakan, mungkin tidak semuanya. Itu ditanggung biaya bersama Mas? Atau gimana? Ada nih. Kalau Bapenas enggak ya? Hmm. Kalau Bapenas enggak. Tapi saya bawa anak istri ke Jogja. Ya, saya mau nanya itu karena saya tahu Mas jawabannya. Itu makan tabungan itu. Makan Oh, tabungan. Karena hmm. tapi waktu itu saya mikirnya, kenapa juga nggak daftar yang luar negeri juga? Karena tabungan tuh nggak cukup bawa keluarga ke luar negeri, jadinya ambil dalam negeri aja. Dan kenapa anak kan juga itu ada yang mengatakan nggak usah bawa anak istri gitu. Tapi saya pengen anak istri saya ikut, nggak mau kehilangan momen sama anak-anak. Dan ketika itu istri saya resign loh, istri resign dari kerjaan, akhirnya ikut gitu, ke Jogja bareng-bareng. Gitu Mbak. Jadi itu kalau pernah saya dapat. Hmm. Tapi kalau yang S3 saya lupa lihatnya. Oh ya, siap, siap, siap. Jadi ini ya Mas, mungkin pakai keuangan sendiri, tabungan sendiri untuk Uang bawa. tabungan, uang Kan tabungan. kalau LPDP ditanggung kan ya Mas ya? PDP S3-nya, Hmm, hmm, hmm. S2-nya enggak. S3-nya gitu. Oke, jadi terima kasih ya Mas untuk jawabannya. Soalnya tonton Mas Asmul ini aktif di Instagramnya tuh saya lihat bos anak istri begitu, jadi tak konfirmasi begitu. Jadi Oke. kalau misalnya bawa bawa keluarga, bawa pasangan untuk kuliah itu punya momen tersendiri lah. Ya nanti kalau teman-teman yang mau lanjut S2, S3, ajak keluarganya.
Siap-siap, Mas. Terima Nah, kasih, Mas, untuk informasinya hari ini. Terima kasih untuk insight-nya, experience-nya, Masya Allah. Jadi, saya jujur yang awalnya emang nggak tahu nih ada beasiswa Bappenas di dunia ini. hmm. Jadi tahu begitu. Dan ketika tahu, awalnya cuma tahu hanya untuk khusus di bawah naungan Bappenas. Sekarang jadi tahu begitu untuk seluruh ASN. Dan dulu juga tahunya mungkin ASN yang sudah berkecimpung di 6 sampai 10 tahun begitu. Nah, malahan mungkin hanya 2 tahun. Jadi setidaknya bisa jadi base informasi untuk saya begitu sendiri bahwa ternyata ASN tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan untuk cita-cita kita melanjutkan studi ke depannya. Ternyata kata Mas lebih mudah begitu dari beasiswa-beasiswa lainnya meskipun mungkin dari sisi pembiayaan karena tadi kita juga masih dapat beberapa eh, beberapa tunjangan ya dalam beberapa gaji mungkin gaji kotor jadi tidak terlalu sebesar dari LPDP, BIB dan BPI. Tapi mungkin juga tidak terlalu sekecil BU, Mas. BU kecil ya? BU. Nanti Oke. saya tanya lah berapa. Nanti spill berapa. Oke, oke. Terima kasih ya Mas untuk insight-nya hari ini, teman-teman juga. Teman-teman semua, Masya Allah masih semangat dari episode 1 sampai dengan episode 7. Semoga insya Allah kebaikannya dibalas ya Mas. Mohon maaf kalau misalnya sedikit, tapi insya Allah teman-teman jadi punya informasi berlebih gitu tentang Mohon maaf Bappenas. ya jika ada salah kata dan sebagainya. Ini terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk studi first mungkin makin sukses buat Amin, amin. ini NGO atau LSM atau apa? Ini tuh, ini loh Mas, dulu tuh pernah kayak ada bikin lembaga bimbel gitu loh Mas, bimbel. Oh, iya. Terus karena ngerasa uh, banyak anak-anak di Indonesia Timur khususnya karena kami hampir semua dari Indonesia Timur yang masih kekurangan informasi tentang beasiswa. Jadi mereka tuh ya mau lanjut itu selalu jawabannya nggak punya uang dan lainnya. Jadi berpikir, kayak kita buat scholarship series berarti setidaknya mereka mau begitu. Baru tahu informasinya. Jadi Hmm, dari sekarang mempersiapkannya gitu loh Mas. Biar ya Indonesia Timur agak meningkat sedikit lah SDM-nya. oke. Jadi buat Ini luar komunitas biasa ini. nih Mbak Maharani dan kawan-kawan nih. Alhamdulillah, Semoga Mas. menginspirasi teman-teman di sana gitu kan. Oke. Baik, mungkin kita penyerahan sertifikat. Mungkin silakan bantu Mas operatornya untuk kita selanjutnya penyerahan sertifikat ke pemateri kita. Oke. Untuk teman-teman bisa di-follow Instagramnya Mas Asmul. Sama nih, username-nya sama, mirip banget sama nama username sekarang beliau. Tinggal ketik Asmul Fauzi pasti udah muncul. Teman-teman juga bisa follow Instagram dari Study First. Ini Mas Study First-nya bisa di-share screen sertifikatnya. Oke, mungkin sembari menunggu, insya Allah di hari Kamis nanti, tanggal 19 kita ada apa ya, penutup dari scholarship series yang akan diisi oleh Kak Elmo Jaunara. Beliau di beberapa kali ditolak di beasiswa LPDP, 2 sampai 3 kali ditolak di LPDP, tapi sekarang alhamdulillah beliau diterima di beasiswa satu beasiswa Jepang. Jadi untuk teman-teman yang dari 1 sampai 7 ngerasa wah TOEFL-nya ini luar biasa loh. Saya nggak mampu dan lainnya. Pasti semua orang itu pernah tertolak teman-teman. Mungkin ya ada 1 2 orang yang one shoot, tapi ada loh yang juga tertolak di LPDP, tapi dia cari di apa ya, apa jalur lain gitu. Jadi kalau kata saya masih ingat Mas Reko bilang kita bisa lewat busway-nya di di jalur manapun begitu. Ya kalau memang nggak bisa diterima di A, mungkin kita ke jalur lain. Sudah bisa dibantu, Mas Zakir, untuk sertifikatnya? Wait, wait, wait. Oh, oke, oke. Nah, insya Allah tanggal 19 Juni bisa bergabung ya. Oke, mungkin sembari Mas tunggu Mas Zakir, kita dokumentasi dulu. Bisa mengaktifkan kameranya. Oke, ini ada yang sembari kerja ya, Ari ya. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
Satu, dua, tiga. Oke, nggak apa-apa sih, Zam, kalau mau di-share screen sertifikatnya biar kita dokumentasi sama sertifikatnya. Oke, ini ada sedikit sertifikat, Mas, dari teman-teman study pass dan teman-teman peserta sebagai diberikan kepada Mas Asmul Fauzi SEMSC sebagai pemateri dalam acara webinar Scholarship Series 5 dengan tema Beasiswa Bappenas, Beasiswa untuk Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Sarifer Center tanggal 14 Juni 2025. Kami ucapkan terima kasih banyak, Mas, untuk ilmunya. Semoga diterima dengan baik ya, jauh-jauh dari Padang ke Gorontalo. Wow, Terima melewati kasih udah dikasih waktunya nih. melewati beberapa pulau ya, Mas ya. Ya, Kalau naik pesawat ini udah 6 juta nih habis. udah nanya. Kita udah punya Ditunggu nih teman-teman Studio Plus main ke Padang gitu ya. ya, siap, Mas, insya Allah. Semoga ada project ke sini kan. Amin, amin, insya Allah. Baik, kita tutup. Teman-teman bisa mengisi link presensinya untuk bisa dapat sertifikat juga. Kita tutup dengan sama-sama paskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersifat seikhlas-ikhlasnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Tasmul, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.